Oke, selamat pagi. Bertemu kembali dengan saya Eko Aris dari program studi Mekatronika Fakultas Vokasi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Nah, hari ini saya berada di lab robotika. Nah, hari ini saya akan memberikan tutorial bagaimana memprogram robot Mitsubishi RVM1. Ini adalah robot yang akan kita program, tetapi sudah menggunakan input output. Ya, kita mempunyai modul input output di sini. Ya, di sini ada 8 bit input, ada 8 bit output. Ya, nanti kita akan memprogram jika input bit 1 diaktifkan, robot baru bekerja, gitu ya. Nah, nanti kita akan membuat program sederhana seperti ini. Jadi kita sudah mempunyai beberapa posisi, nanti akan saya tunjukkan. Jadi kita akan memanfaatkan hanya satu benda kerja ini, ya. Benda kerja ini, tabung yang ada di sini nanti jika bit 0 kita aktifkan, ya, maka tabung ini akan diambil, ya. Terus kemudian akan diletakkan di assembly unit. Kemudian robot menuju posisi aman. Nah, setelah menuju ke posisi aman, sampai di posisi aman, robot akan mengeluarkan output bit 0. Ya, selanjutnya jika input bit 1, ya, input bit 1 ini kita aktifkan, robot akan mengambil benda, ya, untuk diletakkan di palet. Ya, itu adalah tugasnya. Terus setelah itu robot menuju posisi aman. Setelah itu program selesai. Jadi nanti saya akan menunjukkan bagaimana membuat posisinya, termasuk sudah posisinya yang sudah kita buat, terus kemudian bagaimana kita memprogram, terus kemudian bagaimana kita mensimulasikan. Oke, mari kita ikuti langkah demi langkah. Yang pertama tentunya kita harus menentukan posisinya dulu. Jadi saat kita sudah punya rencana akan mengambil benda, lokasinya di sini, terus kemudian akan meletakkan di sini, terus kemudian nanti juga akan meletakkan di palet, maka minimal kita harus mempunyai 6 posisi. Posisi di atas dan posisi tepat di benda pas lokasi di area palet 1. Terus posisi di atas dan lokasi di assembly unit di sini. Berarti 4 sudah, ya, 1 2 3 4. Terus kemudian posisi di atas palet dan posisi tepat di palet. Berarti sudah 6. Nah, nanti kita akan menambah 1 posisi aman. Berarti ada 7 posisi. Maka kita menggunakan hand console kita, ya, hand console kita. Terus kemudian ini kita ada beberapa tombol yang ada di sini. Kita sudah belajar sebelumnya. Berarti ini harus kita aktifkan. Ya. Terus kemudian saat awal ini dihidupkan, maka robot perlu kita nesting. Maka kita tekan NST di sini, terus kemudian kita enter. Ya, robot terreset. Dia menuju ke posisi awalnya, yaitu posisi home position atau posisi nest atau sarang. Nah, selanjutnya berarti kan kita perlu punya posisi aman. Nah, saya sudah membuat posisi aman. Posisi amannya ada di sini. Itu adalah di posisi 101. Jadi kita bisa menggerakkan robot, misalnya gitu ya. Kita gerakkan sumbu X aksis pertama, gitu ya. Terus kemudian kita gerakkan aksis kedua, misalnya gitu. Dan seterusnya. Terus kemudian kita simpan, ya, menggunakan PS. Terus sesuai dengan posisi yang kita inginkan. Misalnya saya mempunyai posisi aman di sini 100.01. Maka saya tekan position shift atau disingkat di sini PS. Kemudian saya ketik 101, kemudian saya enter. Maka posisi yang tadi sudah kita gerakkan ke posisi tertentu tadi itu akan tersimpan menjadi posisi 101, misalnya gitu ya. Jadi saya sudah punya posisi aman. Saya tunjukkan di sini posisi amannya. Posisi aman adalah di sini, yaitu saya tunjukkan dengan move 101. Maka robot ini menuju ke posisi aman. Oke,
Terus kemudian saya mempunyai posisi di atas di sini, ini adalah posisi 102. Saya gerakkan move 102. Ini adalah posisi di atas di sini. Ya. Terus kemudian tepat di bendanya adalah posisi 103. Move 103. Saya enter. Ya, dia tepat di bendanya, ya. Nah, untuk kemudian bergerak nanti kita harus punya planning program kita, flowchartnya seperti apa. Misalnya saat sudah tepat di sini, nanti dia harus mencekam benda gitu ya, terus kemudian naik dulu, baru bergerak ke arah assembly unit di sini. Oke, maka nanti ini tidak boleh langsung kita gerakkan ke sana, karena sistemnya di sini masih berada di kondisi yang tidak aman, masih di lokasi benda. Maka untuk bergerak nanti harus naik dulu, move 102 dulu. Ya, terus kemudian kalau yang ada di sini adalah 103, move 104, sorry 104 terus 105, 104. Ya, ada di situ. Dan kemudian move 105 itu adalah tepat di assembly unit. Ya. Nah, untuk bergerak kita harus naik dulu gitu ya. Nanti gitu move 104. Ya. Terus kemudian saya mempunyai posisi 119 itu ada di sini. Ya. Move 119. Ya, saya cek itu ada di depan palet. Ya, terus kemudian 120 itu pas. Oh, sorry. Posisinya sudah berubah. Berarti move 119 ada di sana. Move 120 dia tepat di sini, ya. Terus kemudian coba move 121. Oke, jadi nanti bendanya tidak saya taruh di palet, tapi akan saya taruh di slider yang ada di sini, ya, di slider yang ada di sini. Move 120. Terus kemudian move ke posisi aman. Oke, begitu ya. Jadi nanti kalau bit 1 kita aktifkan, ya, robot akan bit 0 kita aktifkan, robot akan mengambil benda di sini untuk diletakkan di assembly, kemudian menuju posisi aman, selanjutnya mengirim output bit 0 aktif, gitu ya. Nah, setelah output bit 0 aktif, bit 1 kalau kita aktifkan, dia akan mengambil benda di sini untuk diletakkan di slider yang ada di belakang. Begitu ya. Terus kemudian dia menuju ke posisi aman. Nah, nanti input output yang ada di sini akan kita gunakan menjadi dasar untuk komunikasi robot dengan PLC. Jadi saat input bit 0 kita aktifkan, artinya nanti ada program PLC yang akan mengaktifkan output PLC yang dikirim ke input robot. Ya. Jadi output PLC akan menjadi input robot. Kemudian output robot akan menjadi input PLC. Oke ya. Jadi itu yang nanti kita lakukan. Nah, sekarang posisi kita sudah punya. Sekarang kita akan membuat program. Oke, mari kita lihat bagaimana program input outputnya. Oke, mari kita lihat. Ini harus kita matikan ya. Harus kita matikan supaya robot bisa berkomunikasi dengan komputer. Jadi game konsol ini harus mati. Oke, ini saya letakkan di sini. Oke, mari kita lihat di sana. Ini kita sudah buka softwarenya. Kita punya posisi 101, 100, 102, 103, 104, 105. Terus kemudian kita nanti akan menggunakan posisi 119 dan 120. Jadi nanti ini posisi tadi saya rubah, jadi tidak digunakan untuk meletakkan di slider, nanti kita gunakan untuk meletakkan di palet. Ini adalah posisi meletakkan di palet. Ya, maka posisi ini
ini ada di komputer, saya download aja posisinya di sana ya. Jadi dari posisi 101 sampai posisi 120. Maka ini saya koneksikan ya. Terus kemudian saya upload download PC2 robot ya. Jadi posisi 101 sampai 120. Saya download ke sana. Ya. Nah, sekarang kita membuat program. Ya. Programnya apa yang tadi kita lakukan? Yang pertama adalah ini untuk ambil benda di palet 1 gitu ya. Maka apa yang harus kita lakukan? Nah, kita mempunyai program untuk input, berarti menggunakan input direct, terus kemudian 30 jaga TB ya, test bit. Jadi tadi jika bit 0 kita aktifkan, maka dia akan bergerak mengambil tabung gitu ya, mengambil tabung. Ini kita koma, terus kemudian bergerak ke posisi 50. Nah, posisi 40 ini kita putar programnya GT 20. Nah, sekarang adalah program untuk mengambil tabung. Maka 50 ini kita move ke posisi amannya dulu 101 ya. Kemudian 60 kita bergerak move ke posisi 102. Terus 70 itu move ke posisi 103. 80 itu adalah gripper close ya. 90 itu adalah move ke posisi 102 ya, 102 dengan kondisi gripper menutup ya. Terus kemudian 100 itu move ke 104 dengan kondisi gripper menutup. Terus 110 itu move ke posisi 105 dengan kondisi gripper menutup. 120 grippernya open gitu ya. 130 ini menuju ke posisi 104. Terus kemudian 140 itu menuju ke posisi 101. Ini adalah posisi amannya. Setelah itu 150 ini mengeluarkan output bit 0. Oke. Nah, sekarang sudah bergerak menuju ke posisi aman. Nah, sekarang 160 itu adalah ambil benda di assembling, diletakkan ke palet. Ya, tadi di sini adalah ambil benda di palet, palet 1 ini palet berarti palet 2, ini palet diletakkan di assembling. Oke. Nah, maka sekarang juga kalau kita aktifkan bit ya, berarti kita 170 ya, ini saya turunkan. Itu adalah TB input direct lagi gitu ya. Terus kemudian 180 itu adalah TB plus 1 koma 200. Ini adalah koma. Terus kemudian 190 itu adalah GT 170 ya. Terus kemudian 200 di sini ini adalah move ke posisi 104 untuk mengambil benda. Terus 210 move ke posisi 105 ya. Terus 220 grippernya close. 230 kemudian move ke posisi 104 ya.
240 itu adalah move ke posisi 119 tadi ya. 119, 120 ya. Berarti ini move ke ini sambil grippernya menutup. Jangan lupa. Move ke 119 sambil grippernya menutup. Kemudian 250 itu adalah move ke posisi 120, grippernya menutup. Terus 260 itu adalah move ke grippernya open, GO ya. Terus kemudian 270 itu adalah move ke posisi ya, ke posisi 119. 280 itu adalah move ke posisi aman ya. Terus 290 ini OB plus 1 ya. 300 itu ED. Nah, programnya begitu. Nah, ini nanti sebelum kita bergerak, kita akan mematikan yang tadi OB 0. Ini 195. Ini adalah OB minus 0 ya. Jadi mematikan outputnya dulu. Terus kemudian ini saya kasih timer 295. Ini adalah timer 5 detik gitu ya. Terus 296 itu adalah OB minus 0. Oke ya. Berarti ini sudah selesai programnya. Kita compile and link. Ya, no error, no warning. Jadi kita download dari 10 sampai 300. Maka kita download sekarang dari menu execute ya, download PC2Robot 10 sampai berapa tadi? Sampai 300 ya. Execute, download PC2Robot 10 sampai 300. Ya. Ini sudah selesai. Nah, sekarang kita jalankan di sini program start. Nah, sekarang kita akan melihat ke sana, ya. Robot sudah kita aktifkan, ya. Artinya program sudah jalan. Nah, kalau kita aktifkan bit 0, maka benda ini akan diambil, ya. Bit 0 kita aktifkan, maka robot akan mengambil benda untuk diletakkan di palet. Terus output bit 0 akan aktif. Oke. Terus kemudian jika bit 1 kita aktifkan, dia akan ambil di palet untuk diletakkan akan ambil di assembly untuk diletakkan di palet. Jadi tidak jadi diletakkan di sini tapi diletakkan di palet. Maka bit 1 saya aktifkan, dia akan mengambil ya untuk diletakkan di palet sini. Oke, begitu ya. Jadi setelah selesai akan mengeluarkan output bit 1. Oke, berapa saat kemudian dimatikan. Oke ya, begitu bagaimana kita memprogram input output robot Mitsubishi RVM1. Oke, semoga bermanfaat.